Halo di sana, selamat datang di Pudista Channel. Berbagi informasi, fakta, dan hal-hal menarik seputar tanah Minang. Bantu support channel kami dengan cara subscribe agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Hidupkan tombol lonceng agar di sana tidak ketinggalan informasi, fakta, dan hal-hal menarik seputar ranah Minang. Dan jangan lupa like, komen, dan share video-video kami kepada teman-teman lainnya. Terima kasih Dunsana. 8 fakta menarik di balik negeri Minangkabau. Bicara soal Minangkabau, pasti yang langsung kita ingat adalah makanan, wisata alam, dan budayanya. Tapi tahun Dadun Sanak, Minangkabau juga memiliki fakta menarik lainnya yang harus kita ketahui. Apa saja itu? Mari kita bahas satu persatu. 1. Penganut sistem kekerabatan matrilineal terbesar di dunia. Minangkabau adalah salah satunya daerah yang menganut sistem kekerabatan matrilineal terbesar di dunia. Tahu nggak Dun Sanak apa itu sistem kekerabatan matrilineal? Sistem kekerabatan matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang mengambil garis keturunan kepada ibu. Beda sama daerah lain yang rata-rata memakai sistem kekerabatan patrilineal atau mengambil garis keturunan kepada ayah. Di Minangkabau anak yang lahir akan mengikuti suku ibunya. Itulah sebabnya wanita di Minangkabau sangatlah dihargai, dijaga, dan dilindungi. Sebab wanitalah yang akan menjadi pewaris garis keturunan selanjutnya. Wanita yang baik tentu akan melahirkan keturunan yang baik pula, bukan? 2. Wanita adalah pewaris harta pusaka. Selain menjadi kaum yang sangat dihargai dan dijaga, wanita di Minangkabau memiliki keistimewaan lain, yaitu pewaris harta pusaka, harta yang sifatnya turun-temurun dari nenek moyang. Harta itu bisa berupa sawah, kebun, rumah gadang, dan lain sebagainya. Meskipun menjadi pewaris, namun harta ini tidak boleh diperjualbelikan, dan apabila si pemilik meninggal dunia, harta tersebut akan diwariskan kepada anak perempuannya, dan begitu seterusnya. 3. Kaum perantau terbesar di dunia. Merantau sudah menjadi suatu tradisi bagi masyarakat Minangkabau sejak zaman dahulu, terutama kaum laki-laki. Bahkan ada yang menyebut belum dikatakan lelaki Minang bila belum pernah merasakan yang namanya merantau. Maka tak heran jika mayoritas masyarakatnya berada di tanah rantau, bahkan hampir ada di seluruh belahan dunia. Inilah yang menjadikan masyarakat Minang menjadi kaum perantau terbesar di dunia. 4. Tempat lahirnya para pendiri bangsa. Selain dikenal sebagai masyarakat perantau, Minangkabau juga banyak melahirkan tokoh-tokoh pendiri bangsa yang sangat berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia, seperti Bung Hatta, sang proklamator kemerdekaan, Tan Malaka, Muhammad Yamin, Kiai Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, Muhammad Natsir, Buya Hamka, dan masih banyak yang lainnya. Dan Minangkabau juga banyak melahirkan para pejuang yang telah mempertaruhkan nyawa dan raganya untuk Indonesia, seperti Tuanku Imam Bonjol, Hajah Rasuna Said, Syekh Jamil Jambek, Siti Manggopo, Bagindo Aziz Khan, Haji Adam Malik, Rohana Kudus, Abdul Muiz Al-Kagani yang menjadi pahlawan di kota Palembang, dan masih banyak yang lainnya. 5. Pernah menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia.
Tahu ndak Dun Sanak bahwa Bukit Tinggi pernah menjadi ibu kota atau pusat pemerintahan darurat Republik Indonesia selama 7 bulan, yaitu sejak tanggal 22 Desember tahun 1948 sampai tanggal 13 Juli tahun 1949. Saat itu terjadi serangan Belanda ke Indonesia yang mengakibatkan Presiden Soekarno dan Bung Hatta diasingkan, sehingga tidak bisa menjalankan pemerintahan. Oleh sebab itu Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Syafruddin Prawira Negara untuk mendirikan pemerintahan darurat Republik Indonesia atau disingkat PDRI yang berpusat di kota Bukit Tinggi. Selama itulah Syafruddin Prawira Negara menjabat sebagai Presiden sementara Republik Indonesia. Sayangnya presiden yang satu ini seperti hilang dari sejarah. 6. Masyarakat Minangkabau 100% beragama Islam. Semenjak terjadinya Sumpah Sakti di Bukit Marapalam, dari situlah lahirnya falsafah adat Basandi Sarak. Sarak Basandi Kitabullah, yang artinya adat berlandaskan kepada agama, agama berlandaskan kepada kitab Allah yaitu Al-Quran. Dari hal ini sudah bisa dipastikan bahwa orang Minang 100% beragama Islam. Kalaupun ada yang beragama lain itu adalah pendatang, atau kalaupun ada yang murtad maka dia tidak dianggap lagi sebagai orang Minangkabau. 7. Pemilik makanan terlezat di dunia. Kalau sama hal yang satu ini tidak perlu diragukan lagi. Dunia pun telah mengakui bahwa makanan khas Minang yaitu rendang telah dinobatkan sebagai makanan terlezat nomor 1 di dunia. 8. Pemilik desa terindah di dunia. Selain memiliki makanan terlezat, Minangkabau juga memiliki desa terindah di dunia yaitu Nagari Tua Pariangan. Hal ini berdasarkan keindahan alam, peninggalan sejarah, serta tata bangunan kuno yang masih tersusun rapi hingga kini. Itulah Dun Sanak 8 fakta menarik di balik negeri Minangkabau. Membanggakan bukan? Dari hal ini menjadikan negeri Minangkabau menjadi negeri yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena Minangkabau juga memiliki fakta sejarah yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Sebagai orang Minang sudah keharusan kita untuk saling mengabarkan hal ini kepada generasi penerus agar fakta dan sejarah ini tidak hilang begitu saja. Nah, sekian dulu pembahasan kita kali ini Dun Sanak. Terima kasih telah menonton video ini. Support selalu channel ini agar bermanfaat buat kita semua. Dan nantikan pembahasan lainnya di video selanjutnya.